untuk memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan pelaksanaan sidang timpan dari mutu pertama untuk judul penelitian ekowisata, kajian ekowisata wilayah pesisir di Sulawesi Selatan. Dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Sinta, kemudian Pak Dr. Tajudin Parenta, kemudian tentunya tim peneliti dan teman-teman dari bidang Litbang sebagai tim di dalam pelaksanaan sidang hari ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa di dalam pelaksanaan penelitian tentu kita harus memperhatikan aturan yang menjadi landasan kita di dalam melakukan penelitian maupun kajian. Ya, adapun itu adalah Permendagri nomor 17 tahun 2016. Para tim pengendali mutu yang lain yang saya hormati, sebelum saya memaparkan proposal kami ini, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Samsuni Karse, di kampus biasa dipanggil Karse. Saya seorang dosen di Universitas Negeri Makassar. Kebetulan saya adalah penanggung jawab dosen metodologi penelitian dan sekaligus sebagai penulis buku. Sekarang sudah sekitar 15 judul buku terkait dengan metodologi penelitian dan lain-lain. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pemprov Sulsel yang telah memberikan amanah kepada kami untuk melakukan sebuah kajian penelitian, di mana penelitian itu kami diberikan topik, yakni kajian tentang pengembangan ekowisata di daerah pesisir kepulauan. Kami anggap ini adalah sesuatu yang menantang sebab hal ini pernah kami lakukan juga di Kabupaten Ponorogo tentang ekowisata di daerah pesisir, tentang yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Desa Sinjai, Kecamatan Sinjai Timur, adalah melakukan sosialisasi mengenai pengembangan ekowisata hutan, khususnya wisata hutan mangrove. Pemerintah dan pengelola wisata melakukan reboisasi penanaman mangrove dan penggunaan dermaga, spot foto, serta infrastruktur pendukung ekowisata. Objek dan daya tarik wisata dapat dinikmati pengunjung ialah menyusuri hutan mangrove, spot foto, dan menikmati keindahan pantai. Dan sudah pasti tentunya ini adalah salah satu sumber untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar lokasi penelitian nantinya. Kemudian adapun rumusan masalah yang kami angkat ada 3, yaitu bagaimanakah kondisi strategi pengembangan objek wisata hutan mangrove di Desa Sinjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Kemudian bagaimanakah strategi pengembangan wisata ini, Kak? Mohon maaf double ini. Kemudian bagaimanakah pengembangan strategi pengelolaan untuk pemanfaatan potensi mangrove sebagai kawasan ekowisata berwawasan lingkungan, pengembangan objek di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Kemudian maksud dan tujuan penelitian pertama adalah untuk mengetahui kondisi strategi pengembangan objek wisata hutan mangrove di Desa Sinjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui strategi pengembangan objek wisata hutan mangrove di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui gambaran strategi pengelolaan untuk pemanfaatan potensi mangrove sebagai kawasan ekowisata berwawasan lingkungan, pengembangan objek di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Kemudian yang menjadi sasaran di dalam penelitian kami ini adalah pada penelitian ini adalah objek wisata hutan mangrove yang terletak di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai, dengan segala aspek
yang ada pada variabel di lokasi penelitian yang akan diteliti di lapangan sebagai berikut. Variabel yang terkait dengan aspek aksesibilitas, variabel yang berkaitan dengan aspek daya tarik, kemudian variabel yang berkaitan dengan aktivitas dan fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana wisata. Kemudian kami juga akan melakukan sebuah penelitian tentang pendapat masyarakat baik yang bertempat tinggal di sekitar objek wisata dan wisatawan. Kemudian strategi pengembangan objek wisata hutan mangrove, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah wisata yang berkunjung. Yang secara otomatis sasaran ini adalah salah satu sasaran yang merupakan target di dalam penelitian ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi penelitian. Kemudian manfaat ruang lingkup kegiatan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang gambaran potensi dan pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan sebagai informasi awal untuk pengembangan ekowisata mangrove di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Kemudian ruang lingkupnya adalah terwujudnya kesadaran masyarakat setempat terhadap perkembangan ekowisata yang memengaruhi kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, terwujudnya organisasi masyarakat setempat yang bertujuan mengelola usaha pariwisata untuk menunjang kebutuhan wisatawan selama berada di lokasi ekowisata. Kemudian ruang lingkup yang ketiga adalah terwujudnya prinsip saling pengertian melalui prinsip kemitraan dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai lingkungan, permasalahan lingkungan, serta peran masing-masing komponen, yaitu pemerintah, pemilik modal atau investor, maupun masyarakat, sehingga mampu melahirkan pola kemitraan yang saling menunjang dalam kegiatan ekowisata. Kemudian di bab 2, tinjauan pustaka. Di bab 2 ini kami membahas tentang state of art, relevansi penelitian. Sebab ini adalah hal yang sangat penting untuk menemukan sebuah novelty di dalam sebuah penelitian agar menjadi sebuah indikator keilmiahan atau indikator keistimewaan sebuah topik penelitian. Nah, dari beberapa penelusuran baik Google Scholar maupun referensi-referensi yang lain, memang banyak yang meneliti tentang ekowisata. Tetapi dalam penelitian ini kebaruannya adalah di lokasi. Kemudian kebaruan yang kedua adalah metode yang kami terapkan, karena kami akan melakukan sebuah analisis SWOT terhadap strategi yang diterapkan oleh pemerintah setempat dalam mengelola ekowisata mangrove khususnya di Sanjai. Apakah sudah tepat strategi yang mereka lakukan atau tidak. Kemudian teori-teori yang berdasarkan yang relevan dengan ekowisata seperti strategi, kemudian teoritis tentang ekowisata itu sendiri. Kemudian saya sedikit menyinggung juga analisis SWOT dalam menganalisis strategi yang diterapkan oleh pemerintah atau yang diterapkan di lokasi penelitian. Ada pengertian strategi, kemudian bentuk dan jenis pariwisata, kemudian pengembangan pariwisata, kemudian pengertian hutan mangrove, kemudian ekowisata itu sendiri. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian berdasarkan dari template yang diberikan kepada kami, bahwa yang pertama adalah lokasi dan waktu penelitian. Lokasi sudah kami sampaikan tadi, bahwa lokasinya di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Berhubung karena daerah itu adalah daerah pesisir pantai, yang pada hakikatnya kalau kita rawat secara baik-baik, hutan mangrove itu akan memiliki kontribusi terhadap yang pertama adalah
kesejahteraan masyarakat, kemudian PAD pemerintah setempat, sehingga ini hal yang menarik. Hanya saja dari penelitian awal atau penelitian pendahuluan di sana agak sedikit tidak terawat. Jadi mungkin kalau ketika kita hasil penelitian ini disentuh dengan baik dan disupport oleh Pemprov, saya yakin dan percaya bahwa penelitian ini memiliki sebuah kontribusi yang besar terhadap pengembangan ekowisata, khususnya hutan mangrove di desa tersebut. Kemudian waktu penelitian kami rencanakan selama 6 bulan, mulai bulan Mei sampai dengan Agustus kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau salah. Kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, mohon maaf Oktober. Mungkin salah kalkulasi kayaknya, kurang bagi-bagi kayaknya. Oke, macam dan sifat penelitian. Penelitian ini kami mengangkat deskriptif kualitatif. Kenapa diangkat? Alasan diangkat deskriptif kualitatif bukan kuantitatif disebabkan karena kami menggunakan instrumen penelitian pedoman wawancara serta observasi terhadap lokasi penelitian yang ada di lokasi. Kemudian metode pengumpulan data seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam penelitian ini kami akan melakukan sebuah pengumpulan atau teknik pengumpulan data ada 3: wawancara, dokumentasi, observasi. Kemudian metode pengolahan analisis data kami sampaikan tadi bahwa metode yang kami akan lakukan dalam aspek analisis data, kami akan menggunakan analisis SWOT, lalu kemudian penggambaran secara tekstual, berhubung karena ini adalah salah satu bentuk atau jenis penelitian kualitatif. Oleh karena itu kami akan mengolah data berdasarkan data yang kami peroleh dari wawancara dan dokumentasi observasi. Selain itu, untuk mengetahui akurasi data atau biasa kita sebut triangulasi data, maka teknik pengumpulan data ini kami lakukan sebagai pengecekan, sebagai langkah kami dalam memberikan sebuah keabsahan data atau keakurasi data dengan bentuk triangulasi data, yaitu wawancara, kemudian ditopang dengan dokumentasi, lalu kemudian kami lakukan sebuah argumentasi. Kami lakukan sebuah observasi. Kemudian instrumen penelitian seperti yang kami sampaikan dari awal, bahwa instrumen penelitian yang kami lakukan, data yang diperlukan dalam penelitian adalah potensi yang dapat dikembangkan menjadi ekowisata di lokasi penelitian, sehingga mesti instrumennya dilakukan adalah wawancara terpimpin kalau saya tidak salah. Kemudian strategi pengembangan ekowisata. Kemudian yang ketiga, kelemahan, kekurangan, peluang dan tantangan pengembangan ekowisata di lokasi penelitian. Kemudian sumber yang sudah pasti kami lakukan menggunakan dua sumber, yakni sumber data primer dengan data sekunder. Data primer ini adalah kami akan mengambil atau memperoleh data melalui langsung pada masyarakat dan stakeholder yang ada di lokasi penelitian terkait dengan pengembangan wisata atau kajian ekowisata di pesisir. Kemudian sumber sekunder, ya kami akan mencari data-data berdasarkan dokumen-dokumen yang telah ada, yang ada di lokasi penelitian, untuk melengkapi data-data hasil penelitian supaya hasil penelitian ini menjadi sebuah hasil penelitian yang memiliki kontribusi terhadap pengembangan ekowisata khususnya di pemerintahan Pemprov Sulsel. Kemudian instrumen yang lain kami gunakan kamera dengan alat rekam. Kamera digunakan untuk observasi, kemudian alat rekam untuk wawancara. Kemudian survei pendahuluan seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa sebelum kami melakukan sebuah penyusunan proposal, kami lakukan survei awal. Yang pertama adalah instrumen yang digunakan dalam penelitian itu adalah observasi.
Ya, kami juga berkunjung ke tempat itu untuk cium-cium tanah, istilah dalam penelitian kita sehingga kita dalam penelitian atau pengumpulan data ini kami gunakan tiga instrumen. Mohon maaf ada dua di sini, cuma sebenarnya tiga: observasi, wawancara dengan dokumentasi. Kemudian hasil survei pendahuluan, teknik yang digunakan dalam mengevaluasi instrumen penelitian. Ada yang seperti yang saya sampaikan tadi adalah teknik triangulasi data. Saya kira demikian pemaparan draft proposal penelitian yang kami telah buat. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Darto. Pemaparannya cukup jelas ya. Cuma ada beberapa catatan dari kami sebenarnya sebelum untuk membuka wisata, ya. Memang saya pernah juga menyentuh ini dan sangat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, ya. Nah, namun kalau saya melihat judulnya ini kajian tentang pengembangan ekowisata di daerah pesisir atau kepulauan. Namun ketika saya baca ke dalam, yang mau dikembangkan itu adalah Sinjai, dan itu pun hanya di desa Sanjai, ya. Apakah ini tidak terlalu jomplang? Artinya ya kalau memang daerah pesisir ya jangan cuma satu lah, 2, 3 ya, supaya bisa dibandingkan. Kalau seperti ini memang sepertinya sudah dikhususkan di Sanjai, sudah ada tempat yang memang ditunjuk, ya, bukan lagi kajian untuk pengembangan ekowisata, ya, tetapi mungkin apakah strategi optimalisasi apa yang di sana, apakah memang ini sudah sebagai objek wisata yang sudah dikunjungi masyarakat, yang menjadi fokus, ya. Itu yang pertama, mungkin dicatat saja, ya, nanti sebentar kita tanggapi. Itu komentar saya yang pertama. Kemudian selanjutnya mungkin ada alasan ya kenapa fokus di Desa Sanjai, ya. Ada apa di sana, ya. Mudah-mudahan bukan karena kampungnya sendiri. Ya, karena kalau begitu ini peneliti sudah memiliki keberpihakan, ya. Itu tidak boleh untuk suatu penelitian supaya tidak ada konflik of interest, karena berbahaya nanti hasilnya, ya. Itu kemudian, nah saya tidak melihat di dalam uraian di sini, karena ini nanti menentukan apa yang akan kita ukur, ya, apa yang akan kita observasi, ya. Kan begitu banyak yang bisa diobservasi, ya. Karena itu mungkin mesti fokus, ya, apanya sih, ya. Dan biasanya objek wisata itu bukan hanya keindahan yang kita explore, ya. Keindahan oke, indah, tetapi kita harus mengidentifikasi apa bahayanya. Karena masyarakat yang akan datang di sana itu kita mesti tahu apa bahayanya sehingga bisa diantisipasi. Jangan sampai kita buka tempat wisata dan kemudian akan memakan banyak korban, ya. Boleh dari alamnya sendiri, misalnya karena ini pantai, apakah dia pantainya itu curam atau bagaimana, tiba-tiba ada palung, apakah gitu, ya, yang bisa membuat masyarakat terperosok atau apa, atau mungkin ada hewan-hewan berbahaya, ya. Ini mangrove, ya. Ini mangrove-nya itu seperti apa, ya. Saya pernah ke Kalimantan, Balikpapan, di situ memang dia plantingnya, tadinya mangrove-nya rusak, kemudian biasanya di situ adalah habitat apa nih, yang kera Belanda, apa lagi Pak? Yang monyet yang besar itu hidungnya mancung, bukan, ya, bekantan, ya. Jadi
itu besar loh, itu bekantan sama dengan kita manusia besarnya, ya. Apa kemudian itu berbahaya, ataukah adakah hewan-hewan lain yang ada di mangrove itu yang mungkin ular kah, apakah, buaya kah, apa ya? Itu harus diidentifikasi, Pak. Dan saya lihat tidak ada di sini, ya. Memang mengatakan observasi, tapi tidak jelas apanya yang diobservasi. Kasih jelas apanya yang diobservasi sehingga kita bisa mengevaluasi. Ya. Jadi kalau hanya observasi, ada kamera, foto-foto, apa yang difoto? Dan untuk apa itu difoto? Dia menjadi bahan pertimbangan apa? Ya, kan tidak ini bahwa hanya foto-foto terus oke, ini cocok untuk wisata. Saya kira tidak begitu karena ini ada ilmunya. Ya, karena itu memang sebaiknya melibatkan orang yang ahli di bidang ekowisata. Ya, saya lihat di sini mungkin saya tidak tahu siapa ahlinya. Karena Pak Kalser sendiri ahlinya analisis data. Apa itu ya? Metode penelitian. Ya, bukan ekowisata. Karena di sini juga saya lihat ada pernyataan ekowisata itu ekonomi wisata, sehingga selalu dikatakan ekowisata berbasis lingkungan. Padahal setahu saya ekowisata itu memang sudah lingkungan, ekologi, wisata lingkungan, sehingga tidak bisa kita bilang ekowisata berbasis lingkungan. Double oke. Ya, jadi di sini anunya ini kelemahannya ini penelitian. Jadi coba minta tolong Bu Ivon ya, mungkin meskipun agak terlambat karena sudah jalan, tolong melibatkan ahli ekowisata. Tanya dia, atau paling tidak baca banyak-banyak itu laporan-laporan tentang ini. Ya itu. Mohon maaf kalau banyak komentarnya Profesi. Perlu Prof. Ya, ya. Terima kasih. Saya kira itu yang menurut saya sangat penting sebelum kita melangkah terlalu jauh, ya. Karena saya belum melihat apanya sebenarnya yang mau dilihat dan untuk apa ini dilihat. Kemudian nanti akan menghasilkan rekomendasi, strategi pengelolaan dan pemanfaatan potensi. Saya belum melihat apa alat ukurnya. Kalau hanya sekedar SWOT, aduh, terlalu sederhana itu SWOT. Bisa kita atur-atur, ya, bisa kita atur-atur. Kita mau kasih kemana ini kesimpulan, ya. Saya juga pengalaman pakai SWOT, ya, jadi saya bisa atur saya mau apa ini. Jadi dari awal aku tahu memang nih apa hasilnya tanpa penelitian, ya. Ya, jadi kalau kita lihat maksud dan tujuannya ini kan untuk mengetahui bagaimana kondisi objek wisata mangrove di Desa Sanjay, Kecamatan Sinjai. Jadi mau mengetahui kondisi objeknya, ya. Kondisi apa? Maksudnya apakah layak lokasi itu dijadikan sebuah wisata? Iya, layak atau tidak itu kan ada kriterianya. Ada kriteria ya. Ya, termasuk salah satunya itu kebahayaan itu yang saya maksud. Ya, itulah sehingga saya tadi mengatakan perlu diidentifikasi benar-benar ini ya. Jadi jangan kita terlena, oh ini cantik pantainya, mangrove-nya, cantiknya bagaimana? Nanti orang datang dia bahaya, ya, ular kah, apakah yang berbahaya dari atas itu dari TikTok itu turun, ya. Desa Sanjay itu tongki-tongki. Ya, Yang masuk tongki-tongki. Kampung. Beda. Ya. Oke, itu kemudian untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan, ya. Saya kira strategi itu tidak hanya dari pendapat masyarakat, oh saya terganggu atau tidak terganggu apa ya, tetapi kan kita lihat karena di sini saya lihat juga variabel ya yang berkaitan dengan aktivitas dan fasilitas itu meliputi sarana dan prasarana wisata. Ya, saya tidak lihat di sini sarana dan prasarana wisata yang akan difokuskan ya, accessibility.
ya, jalan, kemudian air bersih, ya, dan sebagainya. Kan kalau wisata biasanya begitu. Nanti tiba-tiba sampai di sana kita mau buang air kecil atau mau buang air besar, malah, tidak ada air, gini, ya. Jadi kan yang begitu-begitu Pak, harus menjadi perhatian kan ya. Itu jadi pendapat masyarakat, pemerintah ya, karena agak sulit berkembang kalau pemerintah tidak mendukung ya. Bagaimana pemerintahnya ya, tentu itu menjadi salah satu objek yang harus dimintai pendapatnya. Kemudian investor, ada nggak investor yang mau menanamkan modalnya di situ ya, sehingga kita bisa ini menentukan nanti strateginya seperti apa ya. Nah, saya lihat di pemeriksaan tidak ada analisis ya yang cukup jos ya untuk mengambil kesimpulan sehingga melahirkan nanti kesimpulan dan rekomendasi ya. Tolong berikan alat analisis yang lebih ya, janganlah kualitatif melulu ya, mungkin bisa mix dikuantitatifkan atau bagaimana ya, sehingga kita tidak salah kaprah nantinya. Karena tadi sudah diingatkan oleh Ibu Kabid dan Bu Ipon ya, bahwa ini luarannya kan harus rekomendasi kepada pemerintah, Pemprov ya. Iya. Ya, selain itu dia ditulis dalam akademik, naskah akademik ya, jurnal ya, sehingga memang mesti jelas langkah-langkahnya, langkah-langkah pengambilan data, analisis data, penarikan kesimpulan ya, itu mesti jelas baru bisa terbit menjadi satu tulisan ya. Nah, kalau di sini saya lihat lebih banyak Bapak menguraikan apa ini, wisata bulan madu, wisata politik ya. Mungkin lebih ininya fokuslah ke ekowisata, tetapi kaji dia ke dalam. Apa itu ekowisata? Faktor-faktor apa yang diperlukan untuk mengembangkan suatu ekowisata? Ya, sehingga kadang-kadang memang awam itu suka merasa oh ya gampang gitu, tahu juga. Ya, tetapi itu tidak dalam kajiannya, dan saya kira Bapelitbangda ini tidak bermaksud mendapatkan data dari orang awam yang hanya menebak-nebak. Ya, tapi mesti jelas alat ukurnya sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ternyata Pak Karsel sudah merekomendasikan, oh di sini cocok ya, nah ternyata tidak cocok, kan kita bisa punya punya argumen ya. Saya sudah mengikuti ini langkah-langkah semua ya, langkah-langkah akademik, tetapi mungkin ada faktor yang tidak saya perhatikan sehingga miss kan. Jadi kasih jelas Pak, saya di sini betul-betul tidak jelas rasanya ya, bagaimana Bapak kemudian nanti bisa membuat strategi pengembangan. Nah, ya. Nah, tidak sesederhana ini. Saya lihat wawancaranya juga sederhana sekali ya, bertanya sehingga sulit dinilai. Bagaimana Bapak bisa menilai kalau misalnya saya bilang begini kan banyak macam-macam tuh. Ya, terus kemudian di clue-nya di mana? Sehingga memang biasanya wawancara itu divariasi. Ada bertanya, tapi ada juga yang bisa langsung dia memilih, sehingga kita dibantu untuk mengambil clue-nya. Ada nilainya di situ. Ya, kalau tidak, kita sangat subjektif. Itu pasti. Ya, saya kira untuk sementara itu Bu Ipon, Bu Kabid, Pak Karsel, komentar saya mudah-mudahan bisa membantu meningkatkan ketajaman dari penelitian ini sehingga kita bisa mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga dijawab langsung saja atau cerita bahwa momen hari ini kan cukup membahagiakan karena kita ketemu lagi ya. Setelah semua berhibernasi di rumah ya. Bahkan saya bilang lupa wajahnya uniform. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Komentar saya yang pertama adalah kebiasaan saya sebetulnya kalau melihat suatu judul penelitian saya langsung buka internet apakah ada penelitian yang sama untuk mengidentifikasi apakah ini baru atau lanjutan dari apa yang sudah ada atau perbaikan apa yang sudah ada, dan juga untuk menghindari apa yang disebut plagiarisme. Hasil temuan saya menunjukkan bahwa cukup banyak judul seperti ini dengan daerah yang berbeda. Bahkan ada tesis mahasiswa S2 UNHAS itu meneliti judul yang mirip di dalam koridor ekowisata ini. Penelitian tesis S2 2019 itu S2. Kalau saya tidak salah namanya itu Saptariani Putri Ridwan, itu meneliti di Selayar tahun 2019. Mungkin tesis S2-nya itu pasti ada, mungkin ada di perpustakaan. Kalau Ibu Agnes, apa kabarnya? You look so beautiful today. Kalau saya lihat Ibu Agnes, saya ingat Peter. Tidak, Peter, karena saya cukup lama berinteraksi waktu. Ya, sebagai anak almarhum rumah Yanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena sudah banyak penelitian tentang ini, pertanyaan saya, apakah penelitian yang dirancang ini replikasi dari penelitian yang sudah ada atau sama sekali baru? Kalau sama sekali baru, keunikannya dibanding dengan apa yang sudah diteliti di daerah. Karena kalau sudah banyak dikembangkan di daerah lain, itu berarti sebetulnya kita bersaing dengan daerah lain. Apa yang membuat dia unik untuk menarik orang ke sana? Itu yang saya tanyakan. Apa yang membuat dia unik? Sama kalau orang mengatakan bahwa kita harus mengembangkan program studi yang kompetitif. Kompetitif bisa berarti tidak ada program lain yang menawarkan, dan kedua ada program lain tetapi ini yang terbaik. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat penelitian ini unik dibanding dengan penelitian yang sudah ada? Karena prinsipnya kita bersaing dengan objek wisata yang ada. Kemudian yang saya juga ingin kejelasan adalah apakah penelitian ini pengembangan atau strategi atau kombinasi antara pengembangan dan strategi, ya. Nah, oleh karena itu mungkin judulnya kalau kombinasi pengembangan ekowisata dan strateginya di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, ya. Tidak usah lagi pakai kajian karena memang kajian ya, atau analisis itu semua tidak relevan. Karena memang di dalam ada analisis, ada kajian. Ngapain harus diulang lagi? Oke, ya. Jadi mungkin judulnya yang relevan kalau memang kombinasi antara pengembangan dan strateginya. Strategi pengembangannya adalah pengembangan ekowisata dan strateginya di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah saya sependapat dengan Prof. Yusinta bahwa ini masalah kompetensi, Pak, ya. Tadi dikatakan bahwa ini dampaknya ini kalau dikembangkan bisa positif dan negatif. Positif misalnya itu bidang ekonomi,
lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan bagi Pemda ada PAD kan? Kemudian sosial budaya, dampaknya pasti ada. Ya, sosial budaya pasti ada. Kemudian yang perlu juga dikemukakan dan tidak kurang pentingnya yang menurut istilah ekonomi eksternalitas. Eksternalisasi itu bisa positif, negatif. Negatifnya itu kalau terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan yang disebut tadi produksi limbah, apakah itu juga dipertimbangkan di dalamnya? Itu semua harus masuk di dalam studi. Dan juga saya melihat, maaf ya, ini tujuannya baik untuk memperbaiki proposal ini. Ya. Dari sejumlah pernyataan, sama sekali saya tidak menjumpai data pendukung. Biasanya itu kalau kita menyatakan sesuatu bahwa ini menarik untuk dikembangkan, pasti ada data yang mendukung hal tersebut. Keunikannya di mana dan apa namanya. Saya tidak melihat data pendukung mana itu, sehingga kita merasa oh iya penting memang ini diteliti, karena dari data yang disajikan kita melihat potensinya cukup besar dan begini. Itulah yang disebut the significance of the problem dalam masalah penelitian. Maaf saja Pak ya, saya ini mengajar metodologi, bukan metode penelitian, metodologi penelitian mulai S1 Fakultas Ekonomi sampai S3. Ya. Jadi saya selalu menekankan hal-hal yang penting dikemukakan di dalam proposal. Ya. Jadi signifikansi penelitian yang dilihat dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan serta ekosistem yang kita sebut sebagai eksternalitas. Saya juga sependapat dengan Ibu Prof. Yusinta bahwa sangat sulit kalau kita hanya berbasis penelitian kualitatif. Minimal kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif didahulukan untuk menghitung angka-angka. Berapa proyeksi demandnya, berapa jumlah wisatawan yang kita harapkan untuk datang. Karena kalau kita mengeluarkan uang untuk mengembangkan itu, lantas biayanya besar. Lantas kita tidak tahu mengenai wisatawan yang datang, kita akan rugi. Sama prinsip mengumpulkan pajak. Jangan biaya petugas pajak lebih besar daripada pemasukan pajak. Itu prinsipnya. Ya, begini juga ini. Jadi harus ada hitung-hitung ekonominya, berapa proyeksi demand. Ya, kira-kira yang akan mengunjungi ini. Gitu. Dan yang kedua adalah ya, proyeksi demand tadi ya. Proyeksi demand. Dan kemudian ada satu alat analisis sebetulnya yang bagus supaya itu, yang kita sebut sebagai cost benefit analysis ya. Nah, cuma di sini karena bukan perusahaan, itu melibat sebaiknya digunakan social cost benefit analysis, karena di situ sudah mengakomodasi berapa kupu-kupu yang mati akibat wisatawan ini, berapa satwa liar yang terpelihara selama ini itu hilang semua dia punya habitat. Social cost benefit analysis. Jadi SWOT itu Pak, aduh gimana ya, tidak digunakan lagi untuk penelitian-penelitian yang seperti ini. Ya. Saya mau maaf. Jadi saya sarankan bahwa penelitian ini kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi hitung-hitung kuantitatifnya itu didukung oleh wawancara dengan stakeholders, mendukung hal itu. Kemudian saya juga tidak jelas data apa sebetulnya yang ingin diperoleh sehingga kuesionernya lahir seperti itu. Ya. Jadi kalau data primer tentang ini, maka ini bentuk kuesioner. Itu yang tidak terperinci secara jelas. Kita bisa hanya mengatakan bahwa data yang diperlukan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif itu berupa apa? PDRB, sumbernya dari mana? Kemudian jumlah tenaga kerja yang ada di situ dan sumbernya dari mana dan sebagainya, itu semua harus ada data pendukung.
Kemudian sebetulnya kalau kita bicara pariwisata, sebetulnya itu kita menawarkan jasa. Maka teori yang perlu juga ditemukan adalah teori tentang jasa di bidang pariwisata. Dan ini tidak ada sama sekali di sini. Hanya bicara tentang ekowisata, sedangkan teori tentang jasa itu tidak ada. Jasa itu beda dengan barang yang tangible, beda itu. Jasa ini, jasa teori tentang jasa. Nah, sebagai gabungan teori dan apa namanya? Suara saya sudah besar. Oh, yang luar. Iya. Bagus juga kalau pakai panjang tak terlalu. Oh ya, supaya kita ketawa. Iya. Saya mau karena ada tadi tidak dengar. Iya. Kita berjauh dulu pada. Seorang nenek tua ke dokter hampir tengah malam, dan dia menunggu sampai pasien selesai. Dia menunggu, dia tidak minta prioritas. Dokternya waktu kebetulan keluar, dia lihat itu nenek itu langsung kaget. Wih, kenapa kita tidak masuk dari tadi nenek? Dia bilang, maaf nak, saya sengaja memang menunggu terakhir karena penyakit saya memalukan. Mas dipanggil masuk. Kenapa kita bilang memalukan penyakit nenek? Dia bilang, saya itu kentut tadi menunggu giliran itu 50 kali, bayangkan itu. Cuma masalah kentut saya ini tidak bau dan tidak bunyi. Wih, aneh itu, tidak bau dan tidak bunyi. Dokter bilang, beres itu nenek, dia perlu dia itu cabut supaya senang, makan ini obat kalau pulang ya, dan besok kembali lagi. Besoknya dia kembali, dia bilang, mana? Dia bilang, bagus ini itu obat, kenapa? Saya dengar nih, kedengaran di kentutku. Dokter bilang, bagus, sudah sembuh telingamu itu sekarang, hidungmu saya mau obati. Nah. Jadi bukan tidak bau, tidak bunyi, ada masalah di telinga dan di hidung. Ini pelajaran bagi kita bahwa jangan salah mengidentifikasi masalah. Dia tuding penyakitnya yang tidak bunyi, padahal hidung dan telinga yang bermasalah. Kalau itu anak sebenarnya begitu. Oke. Jadi yang terakhir tadi saya sarankan kepada para peneliti bahwa kombinasikan itu, karena kalau sebetulnya kalau kita menggunakan SWOT, seperti dikatakan Prof. Budi tadi bahwa kita bisa atur semau kita, padahal sebetulnya itu tidak semudah itu, harus dihitung malah dan digunakan skor dan bobot untuk masing-masing kriteria sehingga kita bisa melihat, oh memang tahu keunggulan yang paling tinggi bobotnya. Ya, itu. Kalau hanya seperti itu kita kalau tidak ada bobot diberikan, kita akan bingung yang mana sebetulnya harus diakomodasi di sini, karena ancaman juga sama saja posisinya kan. Nah, kecuali kalau membuat kurva 4 kuadran misalnya, kita tahu yang mana unggul dan kurang unggul dan sebenarnya kombinasinya itu. Gitu. Jadi saya setuju bahwa SWOT itu untuk kajian seperti ini mungkin tidak relevan, perlu lebih mungkin cost benefit analysis, atau ada yang disebut analytical hierarchical process ya, AHP istilahnya, AHP gitu. Karena kita bisa melihat di situ yang mana prioritas-prioritas untuk dikembangkan gitu. Jadi itu secara non teknis yang saya sudah sampaikan, bahwa memang untuk meneliti sesuatu itu perlu data pendukung. Dan terakhir barangkali relevansi penelitian ini dengan program pembangunan pemerintah RPJMD sekarang itu Pak. Ya, perubahan RPJMD. Tapi sekarang ini Pak, penyusunan RKPD, rencana kerja tahunan. Iya, tidak apa-apa. Itu kan cantulannya pada yang lebih tinggi. Iya, RPJMD. Jadi saya
harapkan juga bahwa penelitian di balik ini itu termasuk mengevaluasi target-target pada LPG ini apakah itu tercapai atau tidak di masa depan ya. Ya. Itu barangkali karena teknisnya sudah diambil semua sama iya. Jadi saya hanya bicara yang aspek lain saja, dukungan data dan sebagainya. Jadi oh ya, satu lagi, kerangka pikir penelitian saya tidak temukan sama sekali. Kerangka pikir itu adalah abstraksi teori dan kajian studi empiri yang membentuk cara peneliti melihat masalah yang akan ditelitinya. Itu dinarasikan kemudian dibuatkan bahkan keterkaitan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang mana kalau kausalitas misalnya yang mana penyebab, yang mana akibat, mungkin ada ya intervensi variabelnya sehingga kita tidak bisa melihat apakah pengaruhnya langsung atau tidak dan sebagainya. Itulah kerangka pikir. Jadi ada bagan-bagan keterkaitan karena ini penelitian ilmiah, ya. Nah karena turunan dari kuantitatif itu ya itu alat-alat analisisnya juga perlu kuantitatif. Dan jangan lupa Pak bahwa pengembangan suatu objek wisata itu membutuhkan dana yang cukup besar. Nah oleh karena itu harus ada hitung-hitungan bahwa yang menjadi patokan bagi pemerintah bahwa apakah ini memang layak untuk diteruskan karena benefitnya lebih besar daripada kosnya. Terima kasih untuk sementara, nanti berkembang pada saat diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan suara saya jadi. Tapi tadi saya tidak bisa lihat tayangan PowerPoint ya. Tapi saya sudah baca naskahnya. Saya ingin memulai sedikit dari tulisan-tulisannya. Dan sebenarnya yang ingin diceritakan dengan perjalanannya terlalu panjang. Ada beberapa paragraf yang tidak perlu dicantumkan. Melihat ada bagus sekali langsung to the point mengenai hutan mangrove, mengenai sinjai, tidak perlu banyak ulang-ulang di awalnya karena khawatirnya orang semua sampai persoalan. Kemudian saya juga seperti sudah disebut tadi oleh Prof. Sinta, judul. Waktu melihat judulnya saya pikir ini baru mengkaji misalnya pesisir Sulawesi Selatan yang mana yang bisa dikembangkan. Setelah membaca lagi ternyata sudah ada malah di masuk desa. Jadi apakah wilayah kajiannya sudah luas atau justru yang disempit? Karena saya lihat judul penelitian lain juga tidak anu kejaringan. Kamu dikasih buka dulu, kamu kasih mut kita, dikasih mut dulu audionya. Pernah tersentuh secara profesional di lokasi penelitian. Olehnya itu kami tertarik untuk mengembangkan ekowisata di desa itu lebih profesional seperti dengan minimal seperti dengan tempat-tempat atau wisata-wisata di tempat lain. Berbasis pendidikan sosial, tetapi saya memiliki beberapa pengalaman di dalam penelitian ekowisata. Pernah saya meneliti di Jeneponto ekowisata
terkait dengan hutan mangrove juga. Saya juga pernah meneliti tentang ekowisata dan penerapan alat atau hasil teknologi tepat guna di baru dan lain sebagainya. Mungkin kalau terkait dengan disiplin ilmu, Prof, mohon maaf, saya orang sosial, pendidikan sosial. Tapi dalam hal pengalaman, alhamdulillah insya Allah kami bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan penelitian ini. Dan insya Allah usulan Prof untuk melibatkan orang-orang yang memiliki kompetensi ekowisata, insya Allah Prof kami akan libatkan. Makanya tadi saya sudah bertanya ke Ibu tadi, Ibu moderator, apakah diperhitungkan disiplin ilmunya, misalnya derajat akademiknya, misalnya dia S1 kah atau S2 kah. Tapi kalau tidak mengikat, insya Allah kami siap untuk mencari, karena lingkungan dan yang berbasis ekowisata banyak di kampus. Oh iya, saya lupa tadi, perlu juga salah satu tim itu berlatar belakang ekonomi wilayah. Ekonomi wilayah, Prof. Iya, ekonomi regional, perencanaan wilayah. Seperti Pak Batara. Ya. Ya, makasih Prof atas usulannya. Oke, baik. Awal penyusunan proposal ini sebenarnya kami rancang 2 lokasi, karena bahkan pikir betul yang disampaikan moderator tadi, karena ini kan Pemprov. Nah kalau cuma 1 berarti basisnya kabupaten, kan seperti itu. Tapi kami pikir begini, nantilah karena kami kan mau seminarkan berkembang. Nah ternyata apa yang kami prediksikan betul adanya, sampaikan bahwa memang harus berbasis kabupaten, berbasis provinsi. Indikatornya adalah minimal 2 lokasi. Oleh karena itu mungkin insya Allah saya akan ambil lokasi di Kabupaten Jeneponto. Kalau berbicara tentang objektif, mohon maaf Prof, saya sebagai tim peneliti ini berasal dari Jeneponto. Ini penelitian di Sinjai, sehingga kalau objektivitas diragukan, insya Allah tidak akan pernah kami melakukan sebuah penelitian berdasar pada subjektivitas kami, karena kami adalah yang seperti yang disampaikan tadi Bapak Dr. Tajuddin Parenta, bahwa beliau adalah dosen metodologi penelitian. Sudah pasti bagaimana karakteristik dosen metodologi penelitian di dalam melakukan sebuah penelitian yang akan melahirkan sebuah data yang validasi dan reliabilitasnya tidak diragukan lagi, insya Allah, dan objektif, Prof. Kemudian Sinjai ini merupakan tempat wisata, Prof, karena banyak spot-spot wisata di sana yang saya temukan. Wisata bukit, wisata seperti yang disampaikan oleh Prof Agnes tadi, bahwa beliau pernah makan ikan di lapak, kalau saya tidak salah. Enak sekali. Nah kebetulan lokasi penelitian ini tidak jauh dari lapak. Nah kalau misalnya tim pengendali mutu akan melakukan sebuah evaluasi lokasi atau supervisi, kami siap untuk mengajak Bapak-Bapak dan Ibu sekalian ke lapak untuk dinikmati hasil nelayan orang-orang Sinjai. Baik. Kemudian alasan saya kenapa mangrove di Sinjai, ya itu tadi. Yang pertama terkait lagi pertanyaan Prof Agnes, bahwa di Desa Sanjai itu memang memiliki potensi untuk dijadikan wisata mangrove. Alasannya apa? Mangrove atau hutan mangrove di sana sangat luas dan besar kemungkinan Prof Agnes yang terkait pertanyaannya tadi, apakah jenis-jenis mangrove ada di situ, umurnya apa? Jawabannya adalah ya, betul, ada beberapa jenis mangrove di sana beserta umur yang bervariasi. Yang intinya adalah lokasi penelitian itu memiliki luas mangrove yang sangat potensi untuk dijadikan wisata baru. Meskipun di Sanjai itu sebenarnya sudah tertata, tetapi yang seperti disampaikan tadi bahwa hutan mangrove di Desa Sanjai itu memang sudah berjalan tapi tidak tertata secara profesional. Mereka membuka hutan mangrove itu secara profesional, artinya masyarakat yang membuat spot-spot berfoto,
dan lain sebagainya, yang merupakan salah satu indikator bahwa lokasi itu layak dijadikan wisata. Nah, mengenai bahaya, insya Allah kami akan melakukan sebuah manajemen risiko di lokasi penelitian. Kalau apa yang disampaikan Prof tadi, ular, mungkin saya belum bisa jawab hari ini karena saya belum terlalu apalagi namanya, saya belum intens ke sana, baru satu kali ke sana tadi, sehingga kalau hal-hal yang membahayakan seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, mungkin kami akan turun untuk mengidentifikasi bahaya apa kira-kira yang dapat mengancam stabilitas orang-orang berwisata di tempat itu. Kemudian terkait dengan melibatkan ekowisata, dari awal saya sudah sampaikan bahwa insya Allah kami akan mencari orang yang memiliki kompetensi di ekowisata. Kemudian analisis mix method, insya Allah kami akan lakukan mix method kualitatif dengan kuantitatif. Terkait kualitatif dianalisis data hasil wawancara mix method, nanti kami akan buatkan sebuah angket yang akan memberikan sebuah data yang berbentuk angka seperti itu. Nanti karena ini usulan adalah usulan yang sangat bagus demi perkembangan proposal ini. Oke, jadi ekowisata dikaji secara mendalam. Jadi awal pembuatan proposal ini, Prof, Tabe, kami berempat melakukan berdiskusi, kemudian kami yang membuat. Terus terang saya sendiri yang membuat proposal itu dari hasil buah pikiran teman-teman dari di kelompok tim itu. Kalaupun misalnya masih belum terlalu sempurna, mohon maaf, kami akan siap untuk menyempurnakan berdasarkan usulan-usulan dari para tim pengendali mutu pada kesempatan kali ini. Baik, itulah mungkin, mohon maaf Prof ketika ada pertanyaan yang terlewatkan dan belum terjawab, mungkin sebentar dikembalikan untuk dijawab kembali. Kemudian Senior Dr. Pak Prof Tabe, Pak Tajuk, ya, Pak Tajuk di Parenta, karakter orang Makassar, ciri khas. Nah, penelitian ini adalah merupakan penelitian, kalau berbicara lokasi, Pak, itu penelitian awal. Belum ada orang yang meneliti di lokasi itu. Karena berdasarkan ilmu pengetahuan bahwa ada beberapa indikator kebaruan suatu metode penelitian. Yang pertama adalah lokasi, kemudian yang kedua metode, kemudian yang ketiga adalah objek. Objek dalam hal ini yang saya maksud adalah lingkungan atau lokasi dan sebagainya. Oke. Kemudian pengembangan strategi mix method sama yang disampaikan tadi. Kemudian kompetensi sosial ekonomi, budaya, dan pedoman lingkungan nanti kami bahas di kajian pustaka. Prof, saya panggil Prof supaya doa Prof. Ya, oke. Data pendukung, hitungan proyeksi kunjungan kami akan lakukan Prof. Siap. Analisis data, social cost benefit, insya Allah kami akan lakukan. Oke. Teori tentang jasa dalam pariwisata pun juga kami akan masukkan untuk melengkapi. Ya, saran kami akan pertimbangan dan insya Allah kami akan lakukan. Kerangka pikir juga seperti itu, Bro. Awalnya kerangka pikir harus ada. Ya, karena kan karena saya pikir gini, ini kan metodologi penelitian, harus memang kerangka teori. Karena berhubung karena kami diusulkan untuk mix method, olehnya itu ada kerangka pikir dan kerangka konsep. Kan begitu, Prof. Ya, oke, baik. Kemudian Prof Agnes yang jauh di Bali, Prof, mohon maaf kalau misalnya signal terputus-putus sehingga kami mengalami masalah untuk mengakses informasi dari Prof Agnes, tetapi insya Allah tidak akan mengurangi substansi daripada demi perbaikan proposal atau draft penelitian kami. Oke, yang terkait dengan latar belakang ada beberapa paragraf nanti kami akan revisi. Insya Allah kami akan buat Prof
sistem penulisan latar belakang jurnal. Ya, jadi karena nanti ini di luarannya nanti jurnal. Jadi kami akan revisi total proposal kami dengan menyusun proposal khususnya di latar belakang dengan sistem penulisan jurnal yang satu paragraf lebih dari 4 referensi. Kemudian indikator ekowisata Indonesia. Oke, proposal wilayah hutan mangrove berapa luas di lokasi penelitian. Oke, saya sudah sampaikan tadi Prof bahwa secara kuantitas saya belum bisa sampaikan berapa luas hutan mangrove di desa tersebut. Tetapi kalau secara kualitatif dengan apa yang saya lihat bahwa memang hutan mangrove di sana sangat luas dan memiliki sebuah potensi yang sangat luar biasa dijadikan sebagai wisata, khususnya ekowisata, sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat, dapat membantu PAD khususnya memang tentunya, kemudian lain sebagainya. Kemudian gudang informasi, ya insya Allah Prof, di sana belum ada gudang informasi sebenarnya, karena masalahnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di lokasi penelitian itu memang terolah, tetapi terolah secara subjektif, tidak terolah secara proporsional. Maksud saya tidak pemerintah setempat belum turun tangan untuk menjadikan lokasi itu menjadi sebuah tempat wisata, menjadi sebuah ikon khususnya untuk Kabupaten Sinjai. Jadi gedung informasi belum ada karena masyarakat yang mulai di sana. Oke. Lalu kemudian usulan berikutnya Pak Ibu Prof, perspektif tentang penghasilan, setuju atau tidaknya dibuatkan ekowisata di sana, apakah masyarakat berkontribusi. Insya Allah nanti kami akan muat di dalam salah satu instrumen penelitian kami insya Allah. Ya, jadi kalau kami cermati, menarik juga usulan Prof. Agnes mengatakan bahwa harus ada sebuah proses pembelajaran di sana, tidak hanya sekedar menikmati view yang indah di sana, tetapi ada sebuah kontribusi ilmu pengetahuan yang para pengunjung yang datang di situ ada kontribusi ilmu pengetahuan. Misalnya yang disampaikan tadi bahwa jenis-jenis mangrove yang selama ini kita belum tahu berapa jenisnya, umurnya dan lain sebagainya, sehingga saya berpikiran seperti ini. Kalau memungkinkan kita buat ekowisata pendidikan, karena selama ini belum ada. Terkait dengan pertanyaannya tadi Pak Tajudin, bahwa apa novelty-nya, apa kebaruannya, apa yang unik di situ. Oleh karena itu kami berusaha untuk mencoba bagaimana kalau kita buat ekowisata pendidikan, karena selama ini belum ada ekowisata pendidikan di seluruh jagat Nusantara kayaknya kalau saya tidak salah, ataukah mungkin sudah ada cuma saya kurang healing apa sehingga kurang informasi tentang hal itu. Oke, kemudian Prof. Agnes yang menyampaikan bahwa apakah wilayah lokasi itu ada yang mendukung misalnya. Saya sekedar informasi bahwa di lokasi penelitian itu tidak jauh dari pasar tradisional, satu. Kemudian tidak jauh, hanya menyeberang saja sungai, sudah sampai di Lapa. Sudah menyeberang sungai, cuman sungainya agak lebar sehingga tidak bisa menyeberang langsung vertikal, horizontal, tapi harus miring sehingga kita bisa akses Lapa. Ya, seperti itu. Oke. Jalan menuju ke tempat wisata itu sudah bagus, sudah beraspal. Olehnya itu kami berkesimpulan dari awal penelitian awal kami lakukan bahwa cocok, tempat ini layak menjadi sebuah salah satu wisata di Kabupaten Sinjai. Sebab apa? Sarana dan prasarana atau infrastrukturnya sudah ada, salah satunya adalah jalanan, sudah mudah diakses ke sana. Dan pasirnya juga, mohon maaf, pasirnya putih, sana bersih. Saya kira cukup sekian, mungkin inilah jawaban singkat dari kami sebagai peneliti. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan. Mohon maaf, saya kembalikan ke moderator.